kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Ini inisiasi dari kami berempat, Bapak Ibu, dari program pendidikan guru penggerak, di mana kami akan mendiseminasikan materi yang kami dapat terkait dengan budaya positif seperti itu. Mohon izin karena kami harus memberikan laporan, oleh karena itu kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti mohon izin kami untuk merekamnya seperti itu Bapak Ibu. Baik, boleh ke slide berikutnya. Ini kita agak santai saja karena juga waktunya siang jadi tidak perlu terlalu seanang begitu. Nah, untuk diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif ada beberapa agenda. Yang pertama pembukaan, nanti kita akan menyanyikan Indonesia Raya, berdoa, lalu ada pengantar, lalu ada kesepakatan bersama, penyampaian tujuan kegiatan, ada materi, ada umpan balik, dan ada penutup nanti di akhir. Bapak Ibu, mari untuk mempersingkat waktu supaya nanti tidak terlalu lama kita bisa mulai. Yang pertama kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia. Berikutnya untuk mengawali kegiatan kita akan mulai dengan doa. Kita berharap supaya kegiatan kita pada siang hari ini membawa manfaat untuk kemajuan sekolah kita. Kepada Pak Ihsan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan ini telah berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu guru yang beragama untuk berserahkan berdakwah agama dan keagamaan masing-masing. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anhu bi sahbihi Rasulillah asma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما يقبل بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الاهوال والافات وتعمل بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اليك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ihsan yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita bikin dulu nih Pak Hadi, minta tolong dibuka. Nah, oke. Ini ada yang tahu Bapak Ibu ini gambar apa? Penguin. Siap? Ada jawabannya lain? Kucing. Ada yang lain? Panda. Oke. Tikus. Nah, tikus putih. Oke. Sudah? Stop? Dikunci? Bebek. Hah? Dikunci? Iya. Oke. Coba Pak Andi, ini jawabannya apa Pak Andi? Tangan. Itu apa Bapak Ibu? Tulis ya. Tulis yang betul. Ya, panda. Oke. Panda. Nah, berikutnya nih. Ini. Bebek. Kambing Pak Budi. Oh, kambing. Ada yang lain? Bebek. Ada yang lain? Apa lagi ya? Singa laut. Anjing laut. Oh, oke. Baik, Pak Adi, boleh dibuka Pak Adi? Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini tuh kalau di Google cari namanya platypus. Nah, Bu Nunu tadi menjawab platypus ya. Jadi depannya karungnya seperti bebek. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini apa ya? Ini ada kata apa ya ini ya? Kata apakah ini? Tarik tambang. Ayo, apa ini? Apa ini? Tarik man. Apa? Tarik kesimpulan. Iya, oke. Berarti Bapak Ibu udah fokus nih ya. Sudah fokus nih, tarik kesimpulan. Baik. Nah, kalau di kelas biasanya sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita mengingatkan anak-anak tentang kesepakatan kelas. Nah, kalau di sini karena ini bukan di kelas pembelajaran, di sini di forum, maka ini disebutnya kesepakatan bersama. Ini akan menjadi role kita sepanjang kegiatan saat ini ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berpendapat pada forum ini. Kemudian kita semua saling berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, lalu berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bapak Ibu, apakah kita bisa menyepakati beberapa poin ini? Atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dihilangkan? Menambahkan apa Bu? Dapat hadiah. Oke, nanti tim saya menyiapkan ya. Oke. Bonus apa? Bonus. Oke, ini untuk kesepakatan kita. Bagaimana Bapak Ibu, kita sepakat yang menjadi rutinitas sepanjang kegiatan sesi ini. Nah, yang terakhir itu penting Bapak Ibu, gembira gitu ya. Gembira. Di PGP itu kami dibiasakan salam dan bahagia. Salam itu artinya, salah satu arti dari kata salam itu adalah selamat dan bahagia. Jadi kita harus bahagia terlebih dahulu supaya kita bahagia. Meskipun di rumah ada banyak hal yang mungkin membuat kita punya alasan, tetapi paling tidak ketika kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, itu salah satu alasan kita wajib untuk bahagia. Begitu ya Bapak Ibu? Iya, baik. Untuk kesepakatan kita sepakati bersama. Oke. Selanjutnya, nah kami mengundang Bapak Ibu ke sini. Itu tujuannya kami ingin menyebarkan pemahaman tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini ada konsep-konsep intinya. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian
kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, harapannya nanti setelah kita sama-sama memahami ini, kita punya satu pemahaman yang sama. Terlebih lagi ketika kita di sekolah menghadapi siswa gitu ya, kita punya satu pemahaman yang sama, yang seirama, sehingga nanti tidak ada perbedaan di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Ya, oke, itu seperti itu. Kami mempelajari ini 2 minggu Bapak Ibu, dan kalau saat ini kami mendesiminasikannya ke Bapak Ibu dalam waktu 1 jam, tentu saja ini adalah materi yang sangat-sangat dipadatkan. Oleh karena itu, ini adalah pemantik awal, ini adalah fondasi awal. Nanti prosesnya tentu akan kita jalani bersama-sama, gitu Bapak Ibu, untuk penerapannya di sekolah. Selanjutnya Pak, saya mau mulai dengan pertanyaan ini dulu Bapak Ibu. Apakah hukuman benar-benar dapat mendisiplinkan siswa? Belum tentu, tidak. Belum tentu. Yang menjawab belum tentu tadi siapa ya? Bu Iji, Bu Iin. Oke, Bu Iji dulu, nanti Bu Iin. Ya, belum tentu tadi mengapa? Nah, mungkin tidak bisa berjalan. Contohnya seperti itu. Terima kasih. Apa salahnya? Tidak ada yang salah. Semuanya bebas berpendapat loh Bu, tadi kesepakatan ya. Oke, belum tentu ya Bu Iji, belum tentu yang berikutnya dari Bu Iin. Monggo Bu Iin. Oh iya. Kalau tadi hukuman belum tentu bikin anak ya. Ini anak apa ya? Ya kita ya. Ya. Belum tentu membuat anak itu disiplin. Karena apa ya? Kita sebetulnya tahu semua bahwa kadang-kadang anak tidak disiplin kalau dengan hukuman, kadang-kadang ada yang anak malah tambah dia itu ada yang merasa ketakutan, kemudian akhirnya dia malah down. Ya, kemudian ada juga anak yang kita beri hukuman malah besoknya tambah lagi, karena kita melihat dari karakter anak itu, karena masing-masing anak punya karakter sendiri, dan kita juga sepertinya kalau udah masuk di kelas dan tahu karakter masing-masing anak. Jadi misalkan saja sebagai contoh, anak tidak piket misalkan ya. Saya pernah mencoba anak dalam satu kelompok itu tidak piket, kemudian satu anak itu besok saya beri hukuman untuk besok kamu nyapu sendiri selama 2 hari. Nah, yang terjadi apa? Setelah saya ngecek, anak tersebut malah melarikan diri. Jadi kalau pas bel, langsung dia malah justru lari. Nah, itu anak-anak yang lain saya tanya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh juga. Kemudian ada anak yang juga yang tadi tidak satu lagi yang tidak piket, tapi dengan cara misalkan saya gini, ini kan kelas untuk kalian, bersih dan tidaknya tanggung jawab kamu. Nah, kalau kamu sudah ditulis di situ ada piket atau sesuai jadwal kamu, coba apa yang kamu rasakan kalau seandainya teman-teman kamu itu piket kok kamu nggak piket sendiri. Nah, seperti itu. Berarti kan itu bukan hukuman kan, hanya teguran. Nah, akhirnya apa? Yang satu anak tadi merasa dia menjawab, oh iya Bu. Akhirnya saya ngecek lagi semua anak yang tadi saya panggil, dengan sendirinya dia sadar untuk ikut dengan temannya piket bersama. Itu Bu Anda. Terima kasih. Oke, beri tepukan untuk kita semua Bapak Ibu. Wah, keren ya. Ya, lanjut. Nanti kita ketemukan jawabannya di akhir. Yang berikutnya, pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman berdampak positif? Karena tadi kan jawabannya belum tentu ya. Berarti yang ini, apakah pemberian hukuman berdampak positif? Jawabannya belum tentu. Oke, kita lanjut saja Pak. Yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk disiplin?
Ini pertanyaan yang agak berbeda. Dengan memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi siswa untuk disiplin. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa. Belum tentu. Bu Yanti, kenapa bisa? Dengan siswa diberi penghargaan, dia akan merasa bahwa dia dihargai, bisa menjadikan mindset yang positif untuk dia. Itu yang saya. Sampai sendiri kok. Baik, terima kasih. Iya, nanti kita akan sama-sama bahas tentang ini ya Bapak Ibu. Oke, lanjut dulu Pak Handi. Kita materinya kayaknya. Saya minta tolong Bu Yanti saja deh. Bu Yanti boleh maju? Oke. Bu Yanti ini di sini, silahkan. Bu Yanti ini mengandaikan sedang memegang sesuatu, mengepal di dalam kepala ini ada sesuatu yang kamu saja, ya, satu saja. Ada kepala, ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bu Yanti ini akan menjaganya. Jangan sampai jangan sampai Bu Yanti membuka. Oke, silakan Bapak Ibu memikirkan cara untuk membujuk atau apapun caranya supaya Bu Yanti mau membuka kepala tangannya. Siapa yang mau coba? Oke, Bruno silakan. Apa menyentuh? Apa menyentuh? Tanpa ada touch. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Bu, nggak punya adik. Assalamualaikum. Enggak. Assalamualaikum. Bu, budaya kita itu kalau ada orang yang menyambarkan tangan sebaiknya itu kita itu menyambut. Kita konkret ya? Kita itu sejenis Bu. Nggak bisa ini dapat hadiah dari Pak Haji Iksan Aizamzar dari Pak Madina. Katanya kalau habis minum ini insya Allah kita nanti dapat atut ke Mekah Madinah. Ini palsu kan? Terima kasih Bu. Oke, siapa yang mau coba? Mau caranya dulu? Belum berhasil. Siapa yang mau mencoba? Saya. Oke, Pak Bandi. Cepat saja ya Bandi, jangan berdiri saja. Berarti? Bandi menyerah? Kurang banyak mungkin Pak. Oke, masih bertahan? Masih bertahan? Ada yang mau coba lagi? Tidak? Oke, boleh. Baik Bu Yanti, terima kasih. Bapak Ibu sudah bisa dilakukan. Itu tadi hanya ilustrasi ya. Ilustrasinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah melepas keyakinan kita jika bukan kita sendiri yang melepaskannya. Anggaplah tadi ini sebuah keyakinan. Kita punya keyakinan ini, kita nggak mungkin melepas kalau bukan kita sendiri yang mengizinkan untuk melepaskan. Lalu rayuan bujukan itu dapat mempengaruhi kita untuk membuka genggaman tangan itu tadi. Tadi 50.000 tadi mungkin kurang. Siapa tahu dikasih 100 mungkin buka ya. Oke. Tapi sebenarnya itu tuh hanya ilusi. Ya hanya ilusi karena tidak berasal dari motivasinya Bu Yanti sendiri. Bu Yanti nggak mau kok buka genggaman tangannya. Gitu. Lanjut. Nah ini yang menjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman. Ya dari yang kami pelajari ini miskonsepsi bahwa ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya seperti tadi. Ya, mungkin yang kita lakukan selama ini seperti itu. Kita memaksa murid untuk berbuat sesuatu, padahal itu nggak sesuai dengan keinginan, motivasi dalam dirinya. Kita menganggap bahwa semua penguatan yang kita beri itu efektif dan bermanfaat. Kita merasa kita bisa mengontrol murid kita. Kita merasa bahwa kritik dan membuat anak merasa bersalah itu bisa membuat karakternya dia makin baik. Ternyata itu juga salah. Sebab justru anak membuat merasa buruk dengan dirinya sendiri. Kita merasa bahwa sebagai orang dewasa kita berhak untuk memaksa. Aku guru loh, kamu murid loh, gitu ya. Nah ternyata perilaku memaksa ini mungkin pada saat itu anak manut karena takut. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama sebab motivasinya bukan dari dalam diri. Nah ini miskonsepsi kesalahpahaman yang mungkin masih sering kita alami. Lanjut Pak. Berikutnya, nah di sini Bapak Ibu. Jadi kita mengubah paradigma dari yang tadinya stimulus respon
menjadi teori kontrol. Ya, dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang-kadang kalau kita melihat kesalahan yang dibuat anak, kita mungkin langsung menyimpulkan anak ini salah ABCD. Padahal di balik itu semua ada alasan, ada tujuan anak melakukan itu. Kemudian paling bawah, kalau yang stimulus respon modelnya berpikir menang kalah. Tadi andaikan Pak Andi memberikan uang lebih besar, Bu Yati memberikan membuka tangannya, maka Pak Andi akan merasa aku menang, Bu Yati kalah dengan harga 100.000 misalnya. Tetapi di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, mengajak anak untuk sama-sama solusinya. Iya, seperti itu. Lanjut Pak. Oke, waktu saya 5 menit lagi. Nah, konsep inti budaya positif yang nanti akan kita pelajari seperti ini. Oke, tadi ada paradigma perubahan belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga distribusi. Lanjut Pak. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma yang baru. Kalau dulu guru itu center, guru itu pusat. Sekarang paradigma yang baru yang jadi pusatnya itu adalah peserta didik. Ya, kemudian pembelajaran yang saat ini seperti yang kita pahami bersama, kita dihimbau untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Tidak bisa kita menggunakan satu patokan yang sama untuk semua murid. Kita sudah belajar ini bersama Pak Rizky beberapa waktu lalu. Kemudian diharapkan pembelajaran menjadi bermakna serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini dari segi pembelajarannya sudah paradigma baru. Ternyata ini berimbas juga kepada budaya positifnya Bapak Ibu. Penerapan kita dalam mendisiplinkan anak. Ya, untuk membangun budaya positif, kita perlu menyediakan dulu lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, supaya muridnya ini mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk pendisiplinan kita yang kita jalankan di sekolah selama ini. Disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nanti rekan saya akan menyampaikan posisi kontrol kita itu seperti apa. Lanjut Pak. Kemudian, nah ini disiplin ya Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata disiplin, itu sebenarnya artinya itu belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin, mengacu pada disiplin diri, artinya mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin itu berarti belajar, gitu ya. Yang di poin sebelah sana, tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi disiplin ini belajar. Sayangnya, berikutnya Pak, sayangnya selama ini kalau mendengar kata disiplin, yang kita pikirkan itu adalah aku didisiplin, aku main dihukum. Disiplin itu ibaratnya seperti hukuman. Padahal untuk mendisiplinkan itu tidak harus menggunakan hukuman, atau mungkin hukuman itu terakhir, alternatif terakhir. Ya, alternatif terakhir. Di budaya kita, maka kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan tentang kepatuhan. Disiplin itu artinya patuh. Padahal tadi balik lagi, disiplin itu artinya belajar, sehingga dia punya motivasi dalam dirinya. Dengan disiplin anak-anak jadi punya motivasi dari dalam dirinya untuk berubah ke perilaku yang lebih baik. Di sana saya terbangkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Hasan Isri. Monggo Pak Hasan, dipersilakan. Kapan? Sebentar Riki. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Kalau tadi kita sudah mengetahui ya posisi kita, kemudian disiplin positif itu apa, maka sekarang kita akan melanjut pada nilai-nilai kebajikan universal ya. Menurut Piaget Dewantara, yang namanya nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat mulia yang ingin dicapai oleh individu itu dikatakan kebajikan menurut Piaget Dewantara. Dan bersifat universal artinya lintas agama, bangsa, ras, suku.
Jadi semuanya menerima bahwa nilai tersebut adalah nilai yang benar-benar disepakati bersama. Nah, dari pengertian dari nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu, maka ada dua aspek sebenarnya yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah aspek individu, ya. Kebajikan yang sifatnya berasal dari diri manusia itu sendiri. Apa itu? Fitrah manusia. Pembuatan manusia itu adalah baik. Jadi manusia asalnya itu tidak ada yang buruk, pasti semua baik. Contoh, tidak ada manusia yang bercita-cita ingin masuk neraka, itu gampang. Dan tidak ada manusia yang bercita-cita menjadi seorang pencuri, tidak ada. Nah, itulah fitrah manusia secara hakiki, ya. Kemudian kalau secara universal, maka dilihat dari sudut pandang manapun, dari kacamata agama manapun, mencuri itu adalah salah dan dosa. Itu berarti sifat universal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, next bisa, next langsung. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian lanjut, waktunya cepat, jadi saya juga termotivasi untuk cepat selesai, ya, biar long gitu ya. Baik, lalu tujuan kita sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus menggali potensi, menggali nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri murid dan terutama dari kita? Tujuannya itu, menurut Diani Gosen, mohon maaf saya tidak bisa bahasa Inggris itu, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya juga akan tumbuh. Jadi yang digali itu adalah kesadaran diri untuk melakukan kebajikan yang sudah disepakati bersama. Contoh, sholat nggak usah disuruh sholat, itu udah tahu bahwa sholat itu adalah nilai yang baik untuk dirinya. Maka tanpa disuruh, dengan sadar diri dia akan datang sholat. Dan yang terjadi di sekolah kita, anak-anak kita tidak sadarkan diri semua. Ya betul, itu diakui ataupun tidak seperti itu. Nah, itulah PR kita sebenarnya, menggali potensi nilai-nilai kebajikan yang terpendam dalam diri anak untuk kita tingkatkan, untuk kita tumbuhkan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa organisasi atau lembaga pendidikan yang sebenarnya sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Di sini ada Kemendikbud dengan profil belajar Pancasilanya, Prima, dan sebagainya. Ya, waktunya terus saksikan. Baik, selanjutnya adalah Ibu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nah, mohon maaf, ini Primary Year Program JPJP, ya. Ini juga sama, ternyata ada kesamaan nilai sebenarnya. Ada dari kedua organisasi lembaga ini. Toleransi, rasa hormat. Apa sih itu, Ibu? Oh, ternyata itu adalah organisasi yang konsen pada pendidikan anak, didirikan di Jenewa. Itu ternyata juga pakai nilai-nilai ini. Selanjutnya adalah IHR, nah, dengan 9 pilar karakternya, ya. Semuanya hampir sama-sama, ya, mirip-mirip. Karena seperti yang tadi katakan bahwa yang namanya nilai kebajikan itu adalah sifatnya universal. Semua bisa diterima dari semua kalangan manapun. Oke, selanjutnya, nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yuk. Oh, ternyata kita mempunyai 5 kebutuhan dasar dalam diri kita yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Ingat bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita lakukan sebenarnya itu adalah memiliki tujuan. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu apa yang kita inginkan? Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, love, and open. Kebebasan, freedom, kesenangan, kemudian ada penguasaan. Dan 5 kebutuhan dasar inilah yang harus kita pahami dan itu pasti ada dalam diri manusia. Baik, next. Nah, ini ya, Ibu.
Kita ulas satu persatu. Apa sih kebutuhan bertahan hidup atau survival di sini? Kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi ada dua kalau yang kebutuhan bertahan hidup. Ada yang fisiologis dan ada psikologis. Yang fisiologis seperti makan, kesehatan, rumah, sandang, pangan yang seperti kita ketahui bersama. Sementara yang psikologis adalah rasa aman dari bahaya manapun. Nah, ini gambar di sini adalah untuk bisa menggambarkan ya bahwa kebutuhan bertahan hidup kurang lebih semacam itu. Next, nah ini kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan realisasi sosial. Nah, anak-anak ketika tidak mempunyai ini, nah kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Bagaimanapun caranya, mereka bisa terkoneksi. WA, Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Kitab-kitab yang ada di dalam dunia kitab suci Google itu so masuk. Dan itu yang terjadi di anak-anak kita. Nah, ketika ini tidak ada pada diri anak atau ini hilang, maka yang terjadi adalah mereka saling perhatian dengan mendobrak pintu, ya, biar dicek, oh ini tangannya si A, atau dengan melakukan perbuatan yang sebenarnya melanggar norma, tapi dia enjoy. Kenapa? Dia butuh untuk diperhatikan. Baik, selanjutnya, ini penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat di murid-murid kita, bahkan banyak murid-murid kita yang pengen menonjol, pengen diakui bahwa dia itu bisa. Nah, ketika ini tidak tersalurkan, maka ya dia bisa melakukan suatu hal yang di luar nilai-nilai kebajikan yang telah kita bersama. Selanjutnya, jadi itu cepat waktunya. Kebebasan, Bapak Ibu. Nih, termasuk saya ngomong di sini, saya butuh kebebasan, Bapak Ibu. Bayangkan ketika saya ngomong di sini, jadi dilihat oleh Bapak Ibu semua, dikira gak grogi, luar biasa groginya gak ampun. Saya pengennya lari tuh, misalnya habis itu mandi, jujur selesai. Freedom, bebas. Dan ini juga terjadi pada anak-anak kita. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak kalau sudah seperti ini, mau diapain susah. Dibilang A, dia bilang B. Dicegat sana, suruh untuk lari ke situ. Dicegat situ, lari ke sana. Ini dia bebas. Nah, anak-anak seperti ini kan ya harus kita perhatikan. Ya. Dan selanjutnya, nah happy. Pak, senang. Nah, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Tidak ada orang yang ingin sedih, ya. Termasuk saat ini senang. Tapi karena keadaan kadang membuat kita sedih. Iya. Tapi no problem kan. Baik, selanjutnya banyak kita Pak masih sedih Pak. Ya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dia lakukan walaupun itu salah. Dan dia punya concern yang sangat luar biasa. Saking concernnya, dia mampu menciptakan di luar batas kemampuan manusia. Contoh, jarum temen itu bisa didesain untuk menjadi kain untuk memancing ikan. Mangkal kan rasanya? Mancing mulut dan mancing ikan. Saya lihat semua itu kaki itu serius. Soal dicantik, anehnya setelah kena anak-anak itu ketawa. Nih kebutuhan kesenangan. Dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu menyiksa. Dia nggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu mubazir. Ya karena apa? Senang juga. Senang. Saking senang dia bisa menciptakan sebuah alat yang luar biasa. Menurut saya itu, saya juga masuk akal. Tapi anak-anak itu ada luar biasa. Nah ini ternyata kebutuhan juga ternyata.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya adalah ketika seorang murid, baik, saya ulangi lagi, kesimpulannya adalah ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan sesungguhnya atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi ternyata. Terus jadi orang yang kesal itu di rumahnya gak senang, dipoto terus kalau boleh aku entar bisa jadi, atau ada masalah-masalah yang lain yang sehingga dilampiaskan di sekolah. Nah, bagaimana cara mengurainya, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kita tunggu pemateri selanjutnya. Ya, tahu kayak bercanda doang. Selesai kan? Ya, alhamdulillah selesai ya. Terima kasih. Terima kasih Pak San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang motivasi perilaku manusia. Sebelum ke materi, mungkin bisa ditulis. Saya akan bertanya dulu Bapak Ibu. Setiap pagi Bapak Ibu berangkat ke sekolah, ya katakan saja jam 6.45. Motivasi apa yang sebenarnya mendorong Bapak Ibu untuk berangkat jam segitu? Apakah memang dari hati nurani, atau takut hukuman, atau memang ingin dipuji oleh orang lain atau pimpinan? Coba Bapak Ibu. TPP berarti takut hukuman ya berarti ya. Yang lain mungkin Biar bisa ikut briefing. bisa ikut briefing. Coba Pak Hanan kalau berangkat pagi itu motivasinya apa Pak Hanan? Karena itu merupakan sarana motivasi. Suatu kebutuhan apa Pak Hanan? Kebutuhan sebagai seorang guru itu harus melakukan satu contoh disiplin. Wah, luar biasa. Dari hati nurani ya, dari hati nurani ya Pak Hanan ya. Saya yakin pasti kebanyakan Bapak Ibu datang ke sini pagi itu mematuhi aturan ya, atau takut hukuman, yaitu TPP dipotong ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah itu sebenarnya adalah motivasi yang paling rendah Bapak Ibu. Jadi ya paling rendah. Kita melakukan sesuatu karena takut hukuman itu paling rendah. Nah kemudian tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau pimpinan. Nah itu motivasi yang lebih tinggi. Nah motivasi yang paling mulia, paling utama yaitu dari hati nurani. Kita sudah sadar apa yang kita lakukan itu adalah dari hati nurani kita. Ya saya sendiri, saya akui belum sampai level yang ketiga itu gitu Pak Ibu. Jadi yang 75% masih paling rendah saya. Jujur saja ya nggak apa-apa, kita bersama-sama nanti berlatih sedikit demi sedikit supaya sampai ke tingkat paling mulia itu gitu Bapak Ibu ya. Next kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dalam khususnya menangani siswa itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah ketika guru ini posisinya sebagai penghukum, biasanya suaranya tinggi,
matanya melotot, terus marah-marah biasanya ya. Nah, contoh kalimat yang sering diucapkan, patuhi aturan saya, atau awas ya, atau selalu, pasti selalu kamu lagi yang terakhir. Nah, hasil dari penghukum ini itu biasanya akan membekas di murid, yaitu murid akan merasa marah dan dendam kepada guru yang bersangkutan. Lah, untuk kita ini tingkat SMP, misalkan ada anak yang dendam, saya kira ya paling dimpet di hati saja. Beda lain ceritanya jika SMA atau SMK Bapak Ibu. Dulu saya sudah pernah mengajar SMK. Jujur saya itu pernah marahi anak itu pernah diancam wilayah diadang dulu waktu di Kendal ya. Tapi ya saya biarin aja, ternyata hanya getak-getak sabar saja. Itu SMA SMK itu ya rodo ganas, apalagi kalau siswanya yang ganas. Ya, next lagi. Pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa bersalah dan tidak nyaman. Nah, biasanya perkataan yang muncul, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, tujuan dari posisi ini itu untuk membuat siswa merasa bersalah, tidak nyaman. Jadi lebih lunak daripada penghukum tadi. Oke, next lagi. Yang ketiga sebagai teman. Nah, ini sebagai teman ya. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini contoh percakapannya ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat ini? Nah, mungkin sambil tawa ringan ya. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Kamu ini, nah biasanya sambil tawa-tawa ya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman murid. Nah, posisi ini itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif, siswa merasa akrab ya, akrab dan senang dengan guru tersebut. Tetapi dampak negatifnya, ketika si guru yang biasa berposisi sebagai teman, misalkan berhalangan hadir dan dihadapi guru lain, murid tidak terbiasa, biasanya ya akan sedikit lunjak. Ya contoh saja, misalkan Pak Hanan kan biasa pagi. Mungkin ketika menghadapi siswa yang terlambat mungkin dianggap teman, muridnya ya sudah biasa. Dan beda lagi misalkan Pak Hanan ada tugas DL yang jaga misalkan busung ya, busung yang menghadapi siswa ya pasti nanti tanggapan siswa juga berbeda ya. Ya, itu dampak positif dan negatif dari teman. Oke, next. Yang keempat ialah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, biasanya percakapannya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, pada posisi ini tujuan guru ialah supaya siswa itu mengetahui konsekuensi apa yang harus mereka lakukan akibat peraturan yang dilanggar. Jadi mendorong siswa supaya tahu konsekuensinya. Yang terakhir, yang terakhir manajer. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Di sini nanti guru bersama murid bersama-sama berdiskusi menggali apa sih yang kesalahan yang dilakukan murid tersebut. Kemudian membimbing murid untuk mempertanggungjawabkan masalahnya dan bersama-sama mencari solusinya secara bersama. Nah, biasanya percakapannya, apa yang kamu yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Oke, next dulu deh. Nah, kita sebagai guru diharapkan
Ini kemarin praktek ya Pak, itu buat video. Nah, jadi kita sebagai guru diharapkan ketika menangani siswa itu posisi kita sebagai manajer ya. Kenapa manajer? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita bersama-sama murid menggali bersama apa sih kesalahan murid tersebut, kemudian bagaimana cara mempertanggungjawabkannya, terus rencana solusinya bagaimana. Jadi murid dibimbing untuk menemukan masalahnya sendiri, bagaimana tanggung jawabnya dan solusinya bagaimana. Ayo lanjut kemudian. Ini ada sedikit refleksi Bapak Ibu. Ketika ada percakapan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apakah ini? Posisi kontrol apa? Penghukum. Ada lagi mungkin? Membuat merasa bersalah. Oke, kita lihat. Iya, membuat merasa bersalah. Oke, next. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Sekarang lari keliling lapangan 3 kali. Oke, jelas penghukum. Yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Oke, bukan ya? Manager. Next. Ayo lakukan demi Bapak atau Ibu. Posisi kontrol apa ini? Bersalah. Mungkin yang lain? Mantau teman. Mungkin kita lihat pada sebagai teman ya di merangkul siswa. Yang terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Memantau ya. Oke, jadi apa? Mencari konsekuensinya. Oke, bagian saya sudah selesai Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan. Oke, saya naik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memaparkan tadi dari awal sampai di poin posisi kontrol kita sebagai guru. Saya awali dulu dengan pantun, boleh ya? Oke. Nanti bilang cakep ya. Siang-siang makan soto babat, ditemani secawan bala-bala. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang tetap semangat membara, yang tetap semangat menyala. Ada ini baliknya. Terima kasih. Oke. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagian yang terakhir, di mana di sini ada keyakinan kelas dan restitusi, segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan menanyakan dulu, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Keyakinan kelas itu dibuat bersama anak-anak di kelas, jadi dia ikut terlibat. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya sepihak dari gurunya. Betul sekali bahwa di sini next Pak Daniel. Kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama, jika peraturan biasanya hanya sepihak, fungsinya memang harus seperti itu dan harus dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah di sini kita akan bedanya apa sih peraturan kelas, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Dimana di sini jika peraturan yang dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa, di sini harapannya tidak dilakukan karena memang hanya akan memberikan efek jangka pendek, di mana nanti tidak ada unsur intrinsik tadi, nilai-nilai kebajikan tidak akan muncul dari dalam diri anak. Harapannya nanti dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat nanti akan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang mana nanti bisa
bagian dari disiplin positif, di mana memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Nunu bahwa di situ dibuat bersama siswa. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan nyaman. Next. Nah, di dalam keyakinan kelas sendiri di sini Bapak Ibu, bahwa harapannya nanti yang muncul kalimat yang dibuat bersama anak-anak kita adalah dengan menggunakan kalimat yang positif. Kira-kira kenapa ya harus menggunakan kalimat yang positif? Kalau ada kalimat jangan membuang sampah di tempat sampah seperti itu, kira-kira apakah itu efektif dilakukan? Yang pengamatan sepanjang ini, ya tidak. Kenapa kok disarankan kita menggunakan kalimat yang positif? Jangan itu lebih otoriter gitu ya. Oke, di sini biasanya kan yang kalau kita melarang anak-anak ya Bapak Ibu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, tapi apa yang terjadi? Malah dilakukan, betul. Jadi kalimat setelah jangan itu adalah yang lebih diingat, jadi malah yang lebih dilakukan seperti itu. Kemudian di sini membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, dimana tujuannya adalah supaya anak-anak ini mudah untuk mengingatnya dan melakukan. Nah, kemudian semua warga kelas harapannya memang membuat keyakinan kelas ini tujuannya adalah jika memang anak-anak ini terlibat menyusun keyakinan kelas sehingga memunculkan nilai-nilai kebajikan tadi, harapannya mereka akan lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan. Nah, kemudian setelahnya keyakinan kelas yang sudah dibuat hendaknya ditinjau kembali dari secara berkala seperti itu, apakah memang masih relevan untuk digunakan atau tidak. Next, Pak Hani. Nah, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ya, di sini ada setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang dan sebagainya. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Kemudian hormat, bekerja. Di mana di situ ada meyakini bahwa segala pekerjaan itu akan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang terakhir diterima dan merasa dimiliki. Nah, next Pak. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Di sini nanti kita mengadakan diskusi dengan semua siswa dipandu oleh Bapak Ibu guru, kemudian meminta siswa tersebut menuliskan semua yang ada di di pikirannya, kelas kita mau dibikin seperti apa, seperti itu. Kemudian mencatat semuanya dan dimasukkan ke dalam papan tulis atau kertas plano. Kemudian setelah itu ditinjau mana keyakinan-keyakinan yang sama. Setelahnya nanti setelah ditinjau kemudian dilihat apakah masih ada kalimat peraturan di sana. Yang termasuk kalimat peraturan biasanya yang ada kata jangan atau tidak. Nah, yang seperti itu nanti diubah kalimatnya. Jika tadi jangan membuang sampah di tempat sampah, berarti kalimat positifnya contohnya buanglah sampah di tempatnya, seperti itu. Next. Nah, sekarang mari Bapak Ibu semua buatlah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Monggo dituliskan, kemudian setelahnya ditempel di kertas plano di sebelah kiri Bapak Ibu. Ya, waktunya 2 menit. Satu boleh. Ya, ditempelnya di sebelah kiri. Ini sebagai mari anak-anak semuanya dituliskan kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk 1 semester ke depan. Ya. Yang sudah ditempel di sini ya.
nggih. Ditempel di sebelah kiri itu nggih. Ya, Ada 2 krano nggih Bapak Ibu. Nah, Dikasih nama enggak buku yuk? dikasih nama. Diberi nama murid. Aku nak nulis nih. Baik, ayo segera ya, waktunya sudah mau habis. Aku pergi dulu. Titipan. Sering pas dia belajar. Terus aja yuk. Amisu. Ini sudah semua nih, semuanya nanti kita cek gitu ya Bu Wanda. Bapak Ibu mohon izin, saya di sini saya membacakan usulan dari murid-murid semua. Pak Hadian di sana akan menyimpulkan. Nanti kita akan melihat mana yang sama, kita kategorikan sama ya. Oke, yuk yang pertama dari sini dulu. Yang tidak piket denda 5.000. Pak Hadian boleh ditulis dulu. Yang tidak piket denda 5.000. Sudah Bu Wanda. Oke, bersihkan kelas sesuai jadwal piket. Bersihkan kelas sesuai jadwal piketnya. Next, membuang sampah di tempat sampah. Next Bu, kita harus berubah yang baik. Next Bu Anda, bila terlambat ikut berdoa. Next, jika tidak piket didenda. Ini sama ya dengan yang tadi. Oke. Makan pada waktu istirahat. Yang ketahuan makan harus bagi-bagi di kelas. Ketahuan makan harus bagi-bagi di kelas. Next, berkata dan bersikap sopan santun, menghormati orang lain. Oke, kita lanjut prano yang sebelah sini. Next Bu, kelas harus bersih dan rapi. Berangkat sekolah tepat waktu. Next, ayo kita jaga kebersihan kelas. Ayo kita jaga kebersihan kelas. Next, mari kita sepakati keamanan dan kenyamanan kelas. Matikan kipas angin dan lampu.
Selanjutnya, saling menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Boleh minum saat pelajaran, yang penting tetap fokus. Berarti tadi boleh makan dan minum. Makan enggak Bu? Enggak ya. Next, lanjut. Masuk kelas tepat waktu. Tadi sudah. Masuk kelas tepat waktu belum, tapi nanti dijadikan satu saja. Oh ya. Selanjutnya, izin ke belakang atau ke toilet ini sama ya? Udah. Boleh bawa HP untuk pembelajaran tapi disimpan di locker. Oke. Untuk siswa putra, rambut dipotong atas 2, bawah 1. Putri yang tidak berhijab dikuncir atau dirapikan. Selanjutnya, baju dimasukkan, jika tidak dimasukkan push up 5 kali cowok, kalau cewek squat jan. Sudah berakhlak mulia dan bersikap sopan kepada Bapak Ibu guru. Berkata yang sopan, jika melanggar disuruh ke BK. Apa Bu Anda? Berkata yang sopan, jika melanggar BK. Sopan jika melanggar BK. Kok kecil ya itu tulisan? Makin tidak terlihat. Oke, yang terakhir, jaga suasana kelas dengan tertib. Ya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah memberikan atau menuliskan keyakinan kelas kita. Mungkin jika tipsnya untuk kelas di mana siswa tersebut menuliskan keyakinan kelas yang memang ada unsur negatifnya, berarti kita pilah-pilah, kita perbaiki kalimatnya seperti itu. Di sini tadi ada beberapa yang sama ya Pak Andian, maka dijadikan satu. Contohnya tadi tentang kebersihan kelas, ya ada beberapa yang sama Pak. Bersihkan kelas sesuai jadwal piket, kemudian ada lagi jaga kebersihan kelas. Ini hampir sama. Jadi ya ini pilih salah satu. Ya menjaga kebersihan kelas. Nah di situ yang paling atas itu Pak, di situ menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian di sini yang tidak piket denda 5.000. Denda 5.000. Ini gimana ini? Tidak boleh. Jangan ya gitu. Di sini mungkin petugas piket bertugas sesuai dengan jadwal piket yang disepakati gitu. Buang sampah, melaksanakan jadwal piket seperti itu saja Pak. Melaksanakan jadwal piket. Bersihkan kelas itu tidak usah. Membuang sampah pada tempatnya, masuknya, menjaga kebersihan kelas, Bapak Ibu dijadikan satu saja di menjaga kebersihan kelas. Kemudian apalagi ini kita terlambat, jika terlambat ikut berdoa. Ya.
Jika terlambat berdoa sendiri. Makan pada waktu istirahat. Di sini kalau ketahuan makan harus bagi-bagi di kelas, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak sesuai juga ya. Berarti kemudian berkata dan bersikap sopan santun, ya. Kelas harus bersih dan rapi, masuk menjaga kebersihan kelas atau tidak? Masuk, sudah masuk di sana. Kemudian berangkat sekolah tepat waktu. Di sini sebenarnya juga sudah ada di jika terlambat. Kalau mau menggabungkan dengan jika terlambat berdoa sendiri, kira-kira disendirikan berarti ya Bu? Disendirikan dengan berangkat sekolah tepat waktu. Oke. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Sepakati keamanan kelas maksudnya dijadikan satu di sini ya, menjaga ketertiban dan keamanan kelas, seperti itu. Menjaga ketertiban dan keamanan. Baik. Kemudian selanjutnya masih banyak ya Pak. Udah, oke. Itu tadi contoh membuat kesepakatan kelas ya. Jadi jika ada kalimat-kalimat yang kurang sesuai dan masih mengandung poin negatifnya, dihilangkan seperti itu. Oke, terima kasih. Next Pak Hendy. Nah, setelah kita tadi belajar tentang kesepakatan kelas, di sini kita akan membahas tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di mana tadi posisi yang diharapkan seorang guru adalah posisi manajer ya. Posisi manajer ini ketika menyelesaikan masalah yang timbul diharapkan bisa menggunakan segitiga restitusi. Sebelumnya, restitusi itu apa? Restitusi itu apa sih? Ada yang sudah tahu? Ganti rugi. Restitusi. Kondisi yang aman di dalam kelas, kalau tidak salah. Restitusi ini sebenarnya adalah dimana ketika kita menghadapi seorang anak yang tadi tidak atau melanggar nilai kebajikan yang sudah disepakati seperti itu, kemudian kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Harapannya di sini anak tersebut jika kembali ke dalam lingkungannya, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih kuat, seperti itu. Harapannya di sini jika anak melakukan kesalahan, posisi kita sebagai guru adalah mengajak anak tersebut supaya menyadari kesalahannya, kemudian yang selanjutnya dia bisa mencari solusi terhadap masalah tersebut. Di sini harapannya tidak ada semuanya dari korban dan pelaku, keduanya sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Nah, tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian kita stabilkan terlebih dahulu dengan cara contohnya mungkin dengan kalimat seperti ini. Kamu kesini sudah tahu kenapa kok dipanggil gitu. Dia menjelaskan, saya tadi di kelas tidur Bu, waktu jam pelajarannya Bu Mono misalnya. Nah di situ kita stabilkan terlebih dahulu. Ya memang sebagai manusia kita juga pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tidak luput dari salah. Nah, kita stabilkan terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah kita stabilkan di sini, kita validasi tindakan yang salah. Seperti tadi yang dikatakan Pak Hasan bahwa anak ini kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ada butuh kasih sayang, kebebasan, kemudian diperhatikan. Nah, jika misalnya contohnya anak ini tidur di kelas,
jangan langsung dijudge apa salah. Kita cari tahu dengan cara validasi tindakan yang salah. Alasannya apa? Kamu kok tidur tadi di kelas? Nah seperti itu, dari situ nanti tahu dia kebutuhan dasarnya apa. Dia mungkin dia kemalaman tidurnya malam, jadi di sekolah sudah ngantuk karena main game. Nah di situ dia ingin mencari kesenangan dari game tersebut. Nah di sekolah dia ingin merasa bebas aja. Nah jadi dia tidur seperti itu. Nah selanjutnya kita menanyakan keyakinan, di mana kita kembalikan lagi kesepakatan yang sudah ada itu apa. Kita ingatkan kembali dengan cara menanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang sudah ada. Nah kemudian sebentar. Nah dari situ nanti kita menggiring anak supaya mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Kita tuntun untuk ke sana. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan video di mana di situ ada 3 unsur di dalam segitiga restitusi. Monggo, Pak. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu ketika kita menghadapi siswa kita jika ada masalah dengan melalui segitiga restitusi. Nah di sini contoh-contoh beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas. Ya di sini ada berbuat salah itu tidak apa-apa, di manusia itu memang tidak sempurna dan sebagainya. Next Pak Amian. Di sini validasi tindakan yang salah tadi fungsinya adalah membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi tadi, ya, kebutuhan dasarnya. Permasalahannya di
di situ. Ketika tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu yang di luar ketentuan yang sudah disepakati. Kalimat-kalimatnya juga seperti tadi contohnya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, di mana kesalahan tadi dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini memang sekedar teori-teori yang diharapkan ini yang paling tepat ketika menghadapi masalah di sekolah. Nah, pasti di sini next. Nah, di sini kita dalam kenyataannya, dalam realnya kita di sekolah, kita tentunya mempunyai tantangan dalam menerapkan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah melakukan segitiga restitusi meskipun bagiannya tidak lengkap seperti itu. Nah, tantangannya pasti yang pertama, satu, kita belum bisa mengubah mindset tentang budaya positif. Kemudian berikutnya juga masih ada, mungkin kita jadi tahu ya posisi kontrol kita itu di mana. Ada penghukum, teman, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau atau di manajer. Kita harapannya nanti semua Bapak Ibu bersama-sama kita di posisi manajer dengan berproses. Harapannya yang di poin 1 untuk menjadi penghukum ini kita coret dari posisi kita di sini. Kemudian yang selanjutnya harus ada kolaborasi semua unsur di sekolah secara simultan dan bersinambungan, bahwa memang semuanya ini bisa berjalan apabila semua warga sekolah ini bisa satu tujuan, satu pikiran, dan satu tindakan seperti itu ketika menghadapi siswa kita. Oke, demikian dari saya, dari kami semua. Untuk penutup kami serahkan ke Bu Wanda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kami sudah selesai Bapak Ibu, dan sebagai penutup Pak Hanjian boleh tolong di next. Oke, ini ada refleksi, ada link yang nanti kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk isi. Nanti bisa sambil dikirim ya. Nah, ini ada hal-hal yang nanti kami minta umpan balik dari Bapak Ibu. Hal baru apa yang didapatkan dalam mengubah paradigma setiap Bapak Ibu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini. Peran kontrol seperti apa yang kita lakukan selama ini. Kemudian peran kontrol apa yang akan mulai kita terapkan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Nanti mohon minta tolong Bapak Ibu bisa mengisi di umpan balik link yang akan kami bagikan. Lanjut. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan budaya positif hendaknya kita pendidik memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol yang tepat. Adalah sebuah proses perjalanan guru membersamai murid menjadi pribadi yang berkarakter baik. Mari jadikan perjalanan setiap murid di sekolah kita menjadi perjalanan yang bermakna. Sebagai penutup, ada satu pesan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Mohon izin saya membacakan. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang hebat. Di tangan kita bisa menjadikan murid-murid kita anak-anak yang hebat. Mari menjadi guru-guru yang hebat supaya kita bisa menghebatkan murid-murid kita. Demikian kami akhiri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kami mohon maaf bila ada tindakan yang kurang berkenan. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kundur Bapak Ibu, matur nuwun.